يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Bismillah. Adapun soal yang kedua yang masih berhubungan dengan pembahasan sholatil witr, maka berkata penanya, di rakaat ketiga yang terakhir tadi Ustadz sebutkan boleh membaca Qul huwallahu ahad. Yang menjadi pertanyaan, apakah boleh wahai Ustadz dengan menambahkan muawwidatain selain dari surat Al-Ikhlas di rakaat yang ketiga di sholatil witr? Maka untuk sifat seperti ini maka tidak apa-apa untuk menambah di rakaah yang terakhir dalam pembacaan Qul huwallahu ahad ditambah dengan muawwidatain yang maknanya Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq yang dinamakan dengan al-muawwidatain. Maka telah sabit, telah sahih hadisnya, telah datang dari Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dari jalan yang mana jalannya ini bertumpu kepada Abdul Aziz ibnu Jurayj. Sa'alna Aisyah bi ayyi syai'in kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qalat kana yaqra fil ula bisabbihisma rabbikal a'la wa fi thaniyah bi qul ya ayyuhal kafirun wa fi thalithah bi qul huwallahu ahad wal muawwidatain. Maka dari Aisyah ditanya bagaimana dulu Nabi Muhammad SAW melaksanakan witir dari bacaannya. Dikatakan di rakaat yang pertama dengan sabbihisma rabbikal a'la, dan di rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat yang ketiga dengan membaca qul huwallahu ahad wal muawwidatain, dan ditambah dengan dua surat qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Maka hadis ini telah dihukumi oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi berkata wa hadza haditsun hasanun gharib. Dan kalimat haditsun hasanun gharib kebanyakan jika kita tatabbu dan istiqra kepada ucapan Imam At-Tirmidzi menandakan bahwa hadis ini hasan li ghairih, maknanya derajatnya hasan sama dengan sahih, namun datang dari jalan-jalan yang lain. Bisa jadi sanadnya dhaif yang pertama, kemudian datang dari jalan yang kedua, dan ini yang diinginkan oleh Imam At-Tirmidzi di sini oleh Abu Isa, dikarenakan Abdul Aziz di sini adalah bapaknya dari Ibnu Jurayj, yang mana Ibnu Jurayj bernama Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz, maka ini adalah bapaknya. Maka hadis ini hadis yang dhaif dengan dua penyakit. Penyakit yang pertama, dhaifnya Abdul Aziz, bapaknya Abdul Malik Ibnu Jurayj itu sendiri. Maka Imam Al-Bukhari berkata di dalam tarikhnya, Abdul Aziz la yutabi' fi hadithihi, bahwa Abdul Aziz itu tidak diikuti oleh para ulama. Dan bahkan berkata Ibnu Hibban min fuqaha ahli Makkah laisa lahu an sahabi sima wa kullu ma rawa an Aisyah mudallis lam yasma' minha syai'an, dinukilkan dari masyahir ulama al-Amsar. Maka berkata Ibnu Hibban bahwa Abdul Aziz dia itu tidak pernah mendengar dari para sahabat dan mengaku mendengar dari Aisyah dan tidak mendengar dari Aisyah, semuanya adalah tadlis. Maka dari sini kita mengetahui bahwa sanad yang datang dari Aisyah yang kami baca tadi dari Sunan At-Tirmidzi dan Abu Dawud, sanadnya dhaif dikarenakan Abdul Aziz bapaknya Ibnu Jurayj seorang yang dhaif dan terputus sanadnya. Namun telah datang di riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dan Ad-Daruqutni di dalam sunannya dari jalan Yahya ibni Ayyub an Yahya ibni Sa'id an Amrah an Aisyah, yang lafadznya sama, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca di dalam witir yang 3 rakaat sabbihisma rabbikal a'la di rakaat pertama dan qul ya ayyuhal kafirun di rakaat yang kedua, dan di rakaat yang ketiga membaca Al-Ikhlas qul huwallahu ahad dan ditambah muawwidatain. Maka hadis ini sanadnya hasan, semua rijalnya thiqat,
dan Yahya ibnu Sa'id adalah Al-Ansari, dan Amroh adalah ibnatu Abdurrahman. Namun Yahya ibnu Ayyub yang digelari dengan Al-Ghafiqi dan Ibnu Ufair, maka di sini keduanya adalah saduq hasanul hadis. Sehingga kesimpulannya hadis Aisyah telah sahih, datang dari dua jalan, maka di sini menjadikan pendalilan bagi kita tentang bolehnya membaca di akhir dari suratul witir, dari rakaat yang ketiga dari salat witir, membaca qul huwallahu ahad ditambah dengan muawwidzatain. Dan ini adalah pendapat jumhur, di mana Imam Asy-Syafi'i dikatakan di dalam kitabnya bahwa dia membaca di rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad dan al-muawwidzatain. Dan bahkan di kitab Al-Mughni dinukilkan ini adalah perbuatan Imam Malik di saat salat witir. Dan begitupun di dalam kitab Salatul Witir lil Marwazi dinukilkan ucapan Imam Ahmad di saat ditanya hal naqra bil muawwidzatain fil witr, apakah kita ini membaca muawwidzatain di akhir witir kita, maka dikatakan walima la yaqra, maka kenapa tidak membaca? Maknanya telah datang hadis yang sahih tentang permasalahan seperti ini. Maka kita cukupkan jawaban yang kedua dari permasalahan salatul witir ini.